Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi anti korupsi dengan saya Janice Angel dari STMB Multismart Medan. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Dan tingkat korupsi se-Asia Tenggara, Indonesia bertingkat di nomor 6 dari 10 negara. Ada juga contoh-contoh kecil yang sangat sering terjadi pada kaum-kaum kalangan anak sekolahan maupun perkuliahan. Di mana contoh tersebut seperti melakukan menitipkan absensi kepada teman, lalu contoh kedua, mencontek, lalu ketiga, melakukan plagiat. Dari ketiga contoh tersebut sangat sering terjadi dan kita tidak tahu bahwasanya hal tersebut merupakan korupsi tindakan kecil. Apa penyebab korupsi? Sebenarnya, apa sih yang menjadi penyebab utama korupsi di Indonesia? Kemungkinan ada dua faktor yang menyebabkan korupsi di Indonesia ini. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah salah satu faktor penyebab korupsi yang muncul dari diri pribadi seseorang. Hal itu umumnya ditandai dengan adanya sifat manusia yang tergolong seperti sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus adalah salah satu sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau dapat juga dikatakan sebagai seseorang yang memiliki rasa kurang bersyukur. Orang yang tamak atau rakus ini akan mempunyai hasrat untuk menambah harta dan kekayaan dengan cara melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Contohnya, korupsi. Untuk faktor eksternal itu, penyebab korupsi akan lebih cenderung terhadap pengaruh dari luar dengan diantaranya mencakup berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Dan juga mempunyai dampak-dampak korupsi terhadap suatu negara. Korupsi mengakibatkan sejumlah dampak negatif, diantaranya melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, lalu meningkatkan angka kemiskinan, lalu menurunnya investasi, lalu meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan merupakan pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan maupun diambil dalam hubungan korupsi. Dengan begitu, dalam konteks penyuapan, korupsi ini merupakan tindakan membayar atau menerima suap. Pada umumnya, penyuapan dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan maupun memperlancar urusan tindakan khusus saat harus melewati proses birokrasi formal. Lalu yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan maupun pencurian ini adalah tindakan kejahatan untuk mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah ataupun sektor swasta maupun aparat birokrasi. Lalu yang ketiga, penipuan. Penipuan ini bisa didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi yang berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku. Jenis korupsi ini sendiri adalah kejahatan ekonomi yang terorganisir dan umumnya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif juga kegiatan. Sementara itu, kegiatan penipuan relatif dan lebih berbahaya dan berskala lebih luas bila dibandingkan penyuapan dan penggelapan. Dan yang terakhir adalah pemerasan. Dalam konteks pemerasan korupsi adalah salah satu jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemasaan guna yang mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Dan ada biasanya pemerasan dilakukan ini oleh from above yang mencakup dilakukan oleh aparat pemberi layanan ada warga. Bagaimana cara memberantas korupsi? Terdapat 3 cara memberantas korupsi. Yang pertama, represif. Strategi represif ini dilakukan dengan cara KPK menjerat koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan dan menghadirkan para saksi. Lalu yang kedua, perbaikan sistem. Di dalam strategi ini, KPK memberikan rekomendasi pada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Tidak hanya itu saja,
Strategi ini dilakukan melalui penataan layanan publik, lewat koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Dengan mendorong transparansi penyelenggara negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi. Lalu yang ketiga, edukasi dan kampanye. Dengan melakukan edukasi dan kampanye, dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan mempunyai peran strategis dalam memberantas korupsi. Lewat edukasi dan kampanye inilah, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi tersebut. Dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi ini dan membangun perilaku dan masyarakat anti korupsi. Kegiatan tersebut, edukasi dan kampanye, dilakukan sebagai bagian dari pencegahan yang dilakukan tak cuma kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Sekian dari video materi ini yang saya telah berikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mendengarkannya.